Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan taufiknya sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita membaca dan mempelajari kitab Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Syar'iyyah karya Fadilatul Syekh Dr. Rashid Ibn Husain Al-Abdul Karim hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berisi kajian harian berkaitan dengan sunnah dan hukum-hukum syar'i. Sekarang kita masuk ke kajian yang ke-9. Penulis membawakan di sini bab melanjutkan atau masih berhubungan dengan bab sebelumnya tentang puasa Asyura. Di sini penulis membawakan fadlu shaumi at-tatawwu', keutamaan puasa tatawwu' atau puasa sunnah. Ini lebih umum dibandingkan bab sebelumnya di mana penulis menjelaskan keutamaan tentang puasa Asyura. Beliau membawakan hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari. Tidaklah seorang hamba berpuasa walaupun satu hari, fi sabilillah, dia berpuasa di jalan Allah, kecuali, ini adalah keutamaannya, tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah kecuali apa yang dia dapatkan, ba'adallahu bidzalika al-yawm, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan disebabkan puasa hamba tersebut, wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan, Allah akan menjauhkan wajah hamba tersebut dari neraka sejauh 70. Apa yang dimaksud 70 di sini? Penulis mengatakan ai muddata sayri sab'ina aman, yaitu sejauh 70 tahun perjalanan, yakni sangat jauh. Apabila seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana jika dia berpuasa berhari-hari, banyak harinya yang dia isi dengan puasa-puasa sunnah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan makna fi sabilillah di sini, wa fi sabilillah ay al-jihadu. Makna yang pertama adalah jihad. Wa qila, dan sebagian ulama mengatakan ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Jadi tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah. Sebagian ulama mengatakan di jalan Allah maksudnya al-jihad. Para ulama yang lain mengatakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika seorang hamba berpuasa sunnah, dengan puasa tersebut yang dia tuju, yang dia inginkan,
yang dia niatkan adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 tahun perjalanan. Kemudian penulis membawakan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman. Ini menunjukkan hadis qudsi. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Seluruh amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Seluruh amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi amal-amal anak Adam itu kembali kepada hamba tersebut, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalasnya. Maknanya, di antara penjelasan tentang hadis ini, puasa untukku adalah puasa ini termasuk amal yang bisa menjauhkan seorang hamba ketika beramal dari riya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa itu untukku. Ini seorang hamba berpuasa hanya untuk Allah. Karena puasa itu tidak atau sulit terkena riya dibandingkan amal-amal yang lain yang terlihat. Seorang ketika puasa, ketika dia nggak bilang dia puasa, secara umum orang itu nggak tahu kalau dia sedang puasa. Ya, maka itu dijelaskan para ulama, maknanya amal ini terbebas atau terhindar dari sifat riya. Karena kalau dia nggak bilang, secara umum orang nggak akan tahu kalau dia sedang puasa. Wa ana ajzibih, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, wasaumu junnatun, dan puasa adalah perisai. Ai wiqayatun minan nari wal ma'asi, yaitu perisai ya, yang membentengi seorang hamba dari dua hal. Pertama dari nar, yaitu neraka. Kedua dari al-ma'asi, yaitu maksiat. Berarti puasa ini menjadi benteng bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dia dibentengi dari perbuatan maksiat, dan disebabkan dia dibentengi dari perbuatan maksiat, di akhirat dia akan dibentengi dari neraka. Maka ini faedah yang sangat besar bagi seorang hamba. Di antara kiat untuk bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan adalah memperbanyak berpuasa. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, fala yarfus wala yaskhab. Ketika seorang hamba sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata keji, berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak pantas. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu, kemudian bagaimana ketika dipancing? Ya, dia sudah menahan diri tapi dia terpancing. Nabi melanjutkan di sini, fa in sabbahu ahadun au qatalahu, apabila orang yang lagi puasa itu
dicela oleh orang lain atau disakiti. Ini kan bisa membuat seorang itu tertrigger, terpancing. Sementara Nabi mengatakan kalau kalian lagi puasa jangan berkata kotor, jangan teriak-teriak, jangan gaduh, jangan berkata yang tidak pantas. Tapi kalau dipancing bagaimana? Nabi memberikan solusi, fal yaqul inni shaim. Maka katakan saya sedang puasa. Gitu. Jangan dibalas. Tapi katakan saya sedang puasa. Itu akan menjadi benteng baginya. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah atyab, lebih wangi, lebih harum daripada bau misik. Atau kalau kita biasa sebut di sini sebagai kasturi. Lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang paling harum. Insyaallah. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatani yafrahuhuma. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi, idza sallallahu alaihi wasallam, idza aftara fariha. Kalau dia iftar, dia berbuka puasa, maka dia gembira. Ini kebahagiaan yang pertama. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan apabila dia bertemu dengan Rabb-nya, maka dia pun berbahagia. Jadi orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana tadi, puasa mempunyai faedah menjadi benteng bagi dia di dunia, yaitu dia dijaga, dijauhkan, dilindungi, dibentengi dari kemaksiatan, dan di akhirat dibentengi dari neraka. Dia pun mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ketika dia buka puasa. Dahaga, haus, lapar yang dia tahan sejak terbit fajar sampai maghrib, itu ketika buka puasa bahagia, hilang dahaganya. Dan yang kedua, ini di dunia. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah. Ini di akhirat. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa pahala yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tadi, sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi ini, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian asyarhu, penjelasan dari hadis ini, as-saumu minal ibadatil jalilah. Puasa itu termasuk ibadah yang agung, yang mulia. Ikhtasahu Allah Subhanahu wa ta'ala li nafsihi. Allah mengkhususkan, menspesialkan ini dengan Allah menjelaskan bahwa puasa itu untuk dirinya, untuk diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya, diantara maknanya adalah puasa itu murni untuk Allah, sehingga pelakunya itu atau orang yang mengamalkannya itu terhindarkan, terjauhkan dari sifat riya. Karena tidak ada orang yang tahu dia sedang puasa kalau dia tidak bilang kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa'ada alaihi bil ajril azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuknya pahala yang besar. Pahala yang luar biasa besar.
Apa itu? Wahwa wiqayatun minal ma'asi wa wiqayatun minan nar, yaitu dibentengi dari maksiat ini di dunia dan juga dari neraka di akhirat kelak. Pahala yang besar, pahala yang agung, ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bisa dibentengi dari maksiat dan juga dijauhkan dari api neraka, wajahnya sejauh 70 tahun perjalanan. Kemudian beliau melanjutkan, wasababun, dan puasa menjadi sebab lil bu'di anha yaumal qiyamah, menjadi sebab seorang hamba itu dijauhkan darinya, maknanya dari neraka pada hari kiamat kelak. Maka Syekh di sini mengatakan fahariyun bil mu'mini, maka sudah selayaknya, seharusnya bagi seorang mukmin mubadarah, bergegas, bersegera ila hadzal amalil azim, bersegera, bergegas untuk memperbanyak amal soleh ini dengan begitu besar faidah dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa tahammulu ma fihi minal masyaqqati yasirah, dan dia menahan dirinya, tahammul ma fihi minal masyaqqatil yasirah, menahan dirinya dari kesulitan yang ringan. Dari kesulitan yang ringan. Ketika orang puasa itu berat. Ditambah lagi tadi kalau ada orang yang mengganggunya, memancing amarahnya, itu jauh akan lebih berat lagi. Tapi masyaqqah itu, kesulitan itu, kata Syekh di sini ringan. Kenapa ringan? Alati yaqubuha al-farhul azim indal fitri wa inda liqa'illahi azza wa jal yaumal qiyamah. Kesulitan itu akan ringan kalau orang itu tahu akhirnya, di ujungnya, di akhirnya itu ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan baginya. Maka kesulitan itu menjadi ringan karena kebahagiaan baginya lebih besar daripada rasa sulit itu, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, hilang dahaganya, hilang laparnya. Dan yang lebih agung lagi adalah kebahagiaan ketika kelak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa pahala yang besar. Maka tentu masyaqqah, kesulitan, rasa berat yang dialami ketika puasa itu sangat ringan kalau kita bandingkan dengan apa yang didapat. Seseorang ketika puasa merasakan kesulitan, untuk menghindarinya, kata Syekh di sini, ya dia ingat apa yang ada di belakang ini, sehingga kesulitan yang dia dapatkan, kelelahan, keletihan yang dia dapatkan ketika puasa itu akan menjadi ringan jika dibandingkan dengan apa yang telah Allah janjikan dan siapkan baginya. Kemudian al-fawaid, faidah yang bisa kita petik dari bab ini. Yang pertama, fadlus shaumi wa 'idhami thawabihi, tentu adalah keutamaan puasa dan betapa besarnya pahala yang Allah akan berikan Subhanahu wa taala. Syekh bawakan dua hadis di sini sudah bisa menggambarkan kepada kita betapa agungnya puasa ini. Belum lagi ditambah hadis-hadis yang lain. Ini membuat kita termotivasi harusnya untuk bisa memperbanyak puasa sunnah kita. Faedah kedua, annahu wiqayatun. Ya, tadi benteng minal ma'asi wa minan nar. Benteng, tameng yang melindungi kita dari
perbuatan maksiat di dunia dan juga neraka di akhirat. Jadi salah satu kiat untuk menjaga diri dari maksiat adalah memperbanyak puasa. Kemudian yang ketiga, masih bersambung dengan faedah yang kedua, annahu sababun lil bu'di 'anin nari yaumal qiyamah. Puasa ini menjadi sebab dijauhkannya seorang hamba dari neraka pada hari kiamat kelak. Ini yang semua kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya dan masukkan kita ke dalam surganya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa memperbanyak puasa kita. Karena pahala dan karunia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa taufiqa wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.